Tiba-tiba para tahanan ini membuat keributan di dalam penjara cuy. Mereka ingin membuktikan siapa yang lebih kuat di dalam penjara itu. Namun di tengah-tengah keributan, suara sirine ini tiba-tiba berbunyi. Ketika para tahanan ini mendengar suara itu, mereka semua pun langsung menghentikan perkelahiannya cuy. Lalu mereka berbaris yang rapi dan terdiam seketika. Kok bisa gitu ya cuy? Ternyata suara sirine itu menandakan kedatangan seorang polisi yang kece cuy. Polisi ini juga sebagai kepala tahanan di penjara itu. Ia sangat dihormati dan juga ditakuti. Mendengar namanya saja membuat para tahanan merinding seketika. Wadidaw, mantap cuy. Ternyata polisi itu si Abang Jago ketika masih muda. Sangat kece cuy. Kemudian si Abang Jago mendatangi para tahanan itu. Ia ingin mengetahui siapa saja yang berkelahi tadi. Ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti cuy. Ia pun kembali ke belakangnya dan terlihat ada seorang pria. Namun pria itu sudah ketakutan ketika si Abang Jago melihatnya. Kemudian si Abang Jago bertanya dengan pria itu apakah ia berkelahi. Tetapi pria itu malah menggelengkan kepalanya cuy. Lalu si Abang Jago bertanya, kenapa rambutmu berantakan? Lihat di belakangmu, rambutnya bagus. Tetapi kenapa bajunya robek? Waduh, ketahuan ya. Kemudian si Abang Jago terfokus dengan si Udin karena rambutnya tidak berantakan dan bajunya tidak robek. Tetapi setelah dilihat-lihat kupingnya berdarah cuy. Panik nggak itu cuy? Kemudian si Abang Jago memperingati dengan para tahanan, jika ada yang berkelahi maka ia akan diberi makan hanya 1 kali sehari dan harus tidur berdiri selama 2 jam. Tetapi ketika ia ingin pergi, ada seorang tahanan yang memprotesnya karena ini tidak ada di dalam peraturan penjara. Si Abang Jago pun terkesan dengan keberanian si pria tua itu. Lalu si Abang Jago langsung menghampirinya cuy. Kemudian ia mengatakan, kau bicara tentang aturan tetapi kau saja tidak menaatinya. Lalu kau berharap polisi menaati aturannya. Setelah itu si Abang Jago mengambil pisaunya dan tanpa basa-basi lagi ia pun langsung memotong telinga si pria tua. Ngapain sih pak? Sakit kan jadinya? Tetapi di belakang sana ada seseorang yang juga mencaci si Abang Jago. Membuat si Abang Jago pun penasaran siapa yang berani mengatakan itu. Ternyata pria gendut ini yang mencacinya cuy. Ia juga mengancam akan membakar keluarga si Abang Jago menjadi abu. Si Abang Jago pun merasa tertantang mendengarnya. Ia pun perlahan menghampiri pria gendut itu. Ternyata ia seorang ketua gangster di sebuah kota cuy. Ia mengaku punya banyak anak buah dan mereka pasti akan menuruti perintahnya. Namun si Abang Jago malah memberikan handphonenya cuy dan memintanya untuk menghubungi para anak buahnya. Si Abang Jago juga memintanya untuk membakar keluarganya sekarang juga dan ia akan menunggu kabar dari ketua gangster itu. Ketua gangster ini pun